percaya mengalami penderitaan. Orang yang tidak percaya pun mengalami penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, masalah penderitaan ini dipakai oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan untuk menyerang keyakinan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, adakah di sini yang pernah di media sosial atau dimanapun bertemu dengan kalimat seperti ini? Kalau Tuhan ada, mengapa Dia mengizinkan penderitaan terjadi? Atau kalau memang Tuhan ada, kenapa di dunia ini ada penderitaan? Adakah Bapak Ibu saudara-saudari yang pernah dengar kalimat itu? Ada. Kita sering menemukan kalimat itu di media sosial atau di media-media informasi manapun. Itu adalah pertanyaan klasik atau pertanyaan dari zaman dulu yang sering ditanyakan orang-orang. Asal mula dari pertanyaan itu sebenarnya adalah dari seorang filsuf bernama Epikuros atau Epikurus dari Yunani. Ya, dia berkata seperti ini. Apa Tuhan berkehendak mencegah penderitaan tetapi tidak mampu, maka Dia tidak berkuasa. Apakah Dia mampu tetapi tidak mau, maka Dia jahat. Apakah Dia mampu sekaligus mau? Lalu dari mana penderitaan itu berasal? 3 pertanyaan ini yang sering diajukan orang-orang, sering disebut trilema Epikuros dari seorang filsuf zaman dahulu, dan sampai sekarang masih diteruskan oleh filsuf-filsuf zaman sekarang. Nah, sering diringkas dengan kalimat itu yang kita sering ketemu di media sosial. Kalau Tuhan ada, kenapa ada penderitaan dan kejahatan? Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, apakah kita orang beragama atau kita orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Saya yakin dan percaya jawabannya ada sangat jelas dalam Alkitab. Kalau kita mau mencari, mempelajari Alkitab. Alkitab kita firman Tuhan, bukan perkataan manusia biasa dengan logika manusia biasa. Alkitab ini adalah firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkuasa, dan pertanyaan penting seperti masalah penderitaan bisa dengan sangat jelas dijawab oleh Alkitab. Ada dalam ayat yang kita baca tadi. Pertama, kita akan pelajari asal mula penderitaan, asal muasal penderitaan menurut Alkitab. Kita baca di ayat yang ke-20. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ayat ini memang kalau kita pahami, kita perlu memahami dengan benar, Bapak Ibu saudara-saudari. Kalau kita buka Alkitab kita yang ada di HP, di ayat itu ada tanda bintang, dan kalau kita klik tanda bintang itu langsung terhubung dengan Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19 kalau saya tidak salah. Nah, tanda bintang itu kalau di Alkitab biasa dia ada ayat-ayat kecil, tulisan-tulisan kecil di bawah Alkitab. Tanda bintang itu artinya referensi, bisa penggenapan nubuat atau bisa ayat yang berhubungan satu sama lain. Artinya ayat tadi itu terhubung dengan Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Itu adalah ketika Tuhan menjatuhkan hukuman akibat dosa-dosa manusia, akibat pelanggaran manusia. Kita kembali ke Taman Eden, cerita Taman Eden. Kita sudah tahu bersama, Tuhan menciptakan semua sungguh amat baik. Tuhan menciptakan semua yang terbaik bagi manusia. Apa coba yang kurang di Taman Eden? Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan dengan hubungan khusus. Manusia diberikan kekuasaan, tanggung jawab atas ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi Alkitab mencatat bahwa karena godaan iblis atau godaan setan, manusia menyerah dan melawan Allah. Tidak ada yang kurang yang Tuhan berikan di Taman Eden. Tetapi manusia melawan, manusia jatuh ke dalam dosa, dan akibatnya seperti yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19, dan yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 20, segala makhluk ditaklukkan di bawah hukumannya Tuhan. Segala makhluk ditaklukkan
di bawah penderitaan. Karena itu, kalau orang-orang bertanya kepada kita, dari mana asalnya rasa sakit, dari mana asalnya sakit penyakit dan penderitaan yang dialami dunia saat ini, dari peristiwa Taman Eden, karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus mengetahui sifat-sifat Allah yang ada di dalam Alkitab. Allah itu kudus dan suci. Artinya ketika manusia berdosa, manusia sudah tercemar, tidak bisa bersatu dengan Allah. Dan berikutnya, Allah itu adalah adil. Dia kudus dan suci, tidak bisa bertoleransi dengan dosa. Dan berikutnya dia adil. Dia adil secara sempurna. Artinya ketika kita melakukan dosa, sebenarnya kita harus dihukum, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tetapi kita lihat nanti bahwa Allah adalah kasih. Akhirnya dia menyediakan jalan keluar bagi kita semua, bagi permasalahan dosa yang terjadi. Tetapi karena Allah adil, manusia sudah berdosa, akhirnya Allah harus menjatuhkan hukuman. Manusia diberikan tanggung jawab berkuasa atas seluruh ciptaan. Jadi ketika manusia berdosa, hukuman yang dijatuhkan bukan hanya bagi manusia itu sendiri, tapi berpengaruh pada semuanya, ciptaan, seluruh bumi. Dari situlah mulai dosa, penderitaan, semua kesakitan masuk ke dalam dunia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Alkitab dengan jelas menyampaikan bagaimana penderitaan masuk ke dalam dunia. Bukan karena kesalahan Tuhan, tetapi kesalahan pertama-tama kesalahan iblis yang menggoda manusia. Kedua, kesalahan manusia yang lebih memilih untuk mengikuti iblis. Jadi penderitaan tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena Tuhan itu kudus dan baik. Tuhan itu baik secara sempurna. Tidak ada hal yang tidak baik dalam kehidupannya. Karena itu dosa dan penderitaan tidak mungkin berasal dari Tuhan. Dosa dan penderitaan ada karena keputusan manusia untuk melawan Tuhan, untuk jatuh ke dalam dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi ketika filsuf-filsuf ateis, ketika orang-orang yang hanya mengandalkan logikanya sendiri bertanya, kenapa di dunia ini ada penderitaan, dan mereka kemudian menyalahkan Tuhan atas penderitaan. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa penderitaan ada karena dosa-dosa manusia. Manusia yang bertanggung jawab atas penderitaan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah jawaban yang bisa dimengerti oleh semua orang. Alkitab menjelaskan, menjawab secara sangat logis, sangat sederhana, sangat bisa dimengerti. Jadi Alkitab dengan sangat jelas menjelaskan tentang keberadaan penderitaan di dunia. Dan Alkitab bukan cuma menjelaskan keberadaan penderitaan. Alkitab juga menjelaskan solusi atau jawaban untuk masalah penderitaan itu.